Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita bersyukur kepadanya, kita memujinya, kita meminta pertolongan hanya kepadanya. Pada malam hari ini kita masih diberikan kemauan diberikan hidayah oleh Allah sehingga bisa melaksanakan ibadah sholat isya, dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan sholat tarawih secara berjamaah. Melanjutkan hadis yang kemarin jamaah sekalian, mengenai hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan dari Buraidah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wa innal Qur'ana, dan sesungguhnya Al-Quran itu, yalqa sahibahu yawmal qiyamah hina yanshaqqu anhu qabruhu karrajuli syahid. Di hari kiamat nanti, Al-Quran yang sekarang kita baca, yang sekarang menjadi teman hidup kita, yang menjadi sahabat kita setiap harinya, dia akan mendatangi sahabatnya, dia akan datangi orang yang pernah membacanya, orang yang pernah menghafal dan mempelajarinya, dan juga mengamalkannya. Pada hari kiamat, ketika orang tersebut dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan seperti karrajuli syahid, seperti orang yang pucat. Dia mendatangi sahabatnya. Fayaqulu lahu, kemudian Al-Quran itu berkata. Jadi Al-Quran itu di hari kiamat nanti, pahalanya itu akan diserupakan dengan makhluk. Ya, pahala membaca Al-Quran itu akan diserupakan dengan makhluk. Kemudian dia berkata kepada sahabatnya, hal ta'rifunani, kata Al-Quran, apakah engkau mengenalku? Fayaqulu, maka laki-laki itu berkata, ma'arifuka, aku tidak kenal kamu. Kamu siapa? Fayaqulu, maka Al-Quran berkata, ana sahibukal Quran, aku adalah sahabatmu. Aku adalah sahabatmu, yaitu Al-Quran, alladzi adma'tuka fil hawajir, yang membuat kamu haus pada siang hari, wa ashartu lailaka, dan membuatmu begadang di malam hari, gara-gara membacaku. Ini adalah aku, kamu masih ingat? Aku adalah Al-Quran, yang dulu gara-gara kamu membacaku, gara-gara kamu mentadabburi aku, kamu kehausan di siang hari. Bahkan kamu membaca di malam hari sampai begadang, kata Al-Quran. Kemudian Al-Quran melanjutkan, wa inna kulla tajirin min wara'i tijaratih, dan sesungguhnya setiap pedagang itu berada di belakang dagangannya. Maksudnya setiap pedagang itu pasti dia akan mendapatkan hasil dari dagangannya. Wa innakal yawma min wara'i kulli tijarah,
dan pada saat ini engkau berada di belakang setiap dagangan. Maksudnya pada saat ini engkau akan memperoleh hasil dari daganganmu. Kemudian fayu'tal mulka biyaminih. Kemudian si sahibul Quran ini yang menjadi sahabatnya Al-Quran, di tangan kanannya diberikan kerajaan. Diberikan kerajaan. Wal khulda bishimalihi, dan di tangan kirinya dia diberikan keabadian. Maksudnya apa? Dia diberikan surga. Wa yudau ala ra'sihi tajul waqari, kemudian di atas kepalanya itu diletakkan mahkota kemuliaan. Wa yuksa walidahu hullataini la yuqawwamu lahuma ahlud dunya. Kemudian orang tua dari sahibul Quran ini, orang tua dari sahabatnya Al-Quran ini, dia diberikan pakaian yang pakaiannya itu tidak bisa ternilai oleh penduduk dunia. Maka fayaqulani, kedua orang tuanya berkata, bima kusina hadza, kenapa aku dipakaikan ini? Fayuqalu, kemudian dikatakan kepadanya, bi ahdi waladikumal Quran, sebab anakmu ketika di dunia mempelajari Al-Quran, sebab anakmu ketika di dunia menghafalkan Quran, sebab anakmu ketika di dunia mengamalkan Quran. Maka summa yuqalu lahu, dikatakan kepada sahibul Quran tadi, iqra, bacalah apa yang telah pernah engkau pelajari dari Al-Quran, was'ad fi darajil jannah wa ghurafiha, ya, fi darajil jannah wa ghurafiha, kemudian naiklah di setiap derajat surga dan juga kamar-kamarnya. Fahuwa fi su'udin, dan dia terus naik, madama yaqra, selama dia membaca haddan kana au tartilan, baik itu membaca dengan cepat ataupun tartil. Hadis ini jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, memberikan faedah, motivasi kepada kita, baik untuk kita sendiri ataupun kita sebagai orang tua, untuk menjadikan anak-anak kita itu seorang yang ahli Al-Quran. Kalau kita sudah berumur gitu ya, yang mungkin akan sulit menjadi seorang ahli Quran, yang mungkin sulit menghafal Quran, yang mungkin saja kesulitan jika belajar bahasa Arab untuk belajar Al-Quran, maka ini hadis ini juga bisa menjadi motivasi kita sebagai orang tua untuk menjadikan anak-anak kita ini sebagai sahibul Quran. Kenapa? Karena dikatakan di dalam hadis ini, orang tua dari anak-anak yang menjadi ahli Al-Quran, kata Rasulullah SAW, dia akan dipakaikan dengan pakaian kemuliaan yang mana tidak bisa dinilai oleh penduduk dunia. Artinya, anaknya mendapatkan kemuliaan, orang tuanya pun juga mendapatkan kemuliaan. Maka jemaah sekalian, di bulan Ramadan ini saya mengajak, gitu ya, bagi yang masih muda tentunya, kalau kita punya kekuatan, mari jadikan kita itu, diri kita adalah seorang sahibul Quran. Senantiasa membaca, senantiasa belajar, kalau perlu kita hafalkan. Karena ini keutamaannya. Orang yang hafal Quran di akhirat nanti, dia akan membaca hafalannya dan dia naik setiap derajat, setiap kali dia membaca. Selama dia semakin banyak yang dia baca, semakin banyak yang dia hafalkan, maka akan semakin tinggi derajat surganya. Dan ketahuilah jamaah, seorang anak yang berada di derajat surga yang paling tinggi bisa menaikkan derajat kedua orang tuanya. Demikian, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.